Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rezeki Amalia Surya dari kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, bagian 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Nah, pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada 14 Agustus 1945, Indonesia akan diserahkan kepada South Asia Command atau Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten. Nah, pada 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, kedatangan pasukan Nika yang membonceng pasukan AFNI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Adapun pertempuran Medan Area, latar belakang dari pertempuran ini, pasukan Sekutu dan Nika mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion Kenil Medan. Yang kedua, Gubernur Sumatera Utara Teuku Mohasan, TKR, dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin Ahmad Tahir. Yang ketiga, seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Kemudian ada pun jalannya pertempuran pada 1 Desember 1945, di mana pasukan Sekutu memasang papan fixed boundaries Medan Area atau biasa disebut batas resmi wilayah Medan. Nah, adapun pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Kedua, ada pertempuran Ambarawa. Adapun latar belakang dari pertempuran ini, pada 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Yang kedua, pasukan Nika yang membonceng pasukan Sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Jalan pertempuran dari pertempuran Ambarawa ini, pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan Sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bethel untuk menghentikan pertempuran. Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bethel. Nah, jalan pertempuran Ambarawa ini pada 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran antara Sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh Sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. TKR berhasil mendesak pasukan Sekutu. Nah, puncaknya terjadi pada 15 Desember 1945, di mana TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Yang ketiga, ada pertempuran Surabaya. Latar belakang dari pertempuran ini, di mana pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan Sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Jalan pertempurannya. Pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik
dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Nah, dan pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Nah, adapun jalan pertempuran Surabaya ini, yaitu Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api, membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Kemudian selanjutnya ada peristiwa Merah Putih di Manado. Latar belakang dari peristiwa ini, di mana pasukan Sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Adapun jalan pertempurannya, di mana Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pertempuran di Bandung yang dilatar belakangi pada 12 Oktober 1945 di mana pasukan Sekutu yang diboncengi Nika tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada Sekutu. Jalannya pertempuran pada 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Preanger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Selanjutnya, pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, di mana TRI mengeluarkan strategi Bumi Hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Pertempuran selanjutnya yaitu Pertempuran Margarana, dilatar belakangi oleh kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggajati. Pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 22.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Adapun jalan pertempurannya, di mana I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara meluncuti persenjataan pasukan Nika. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Dan juga Belanda juga menambahkan pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Meskipun telah I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya telah bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Pertempuran rakyat di Makassar. Situasi jalanan di Makassar setelah pembantaian oleh Raymond Westerling. Adapun bagian kedua yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Yang pertama ada perundingan Hoge-Velowe, perundingan Linggajati, konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar, perjanjian Renville, konferensi Bandung, perjanjian Roem-Royen, konferensi Inter-Indonesia, konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggajati dimulai pada tanggal 10 November 1945 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir Muhammad Roem
Mr. Susanto, dan Dr. Aka Gani. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Sehmerhorn, De Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poel. Adapun hasil perundingan Linggadjati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, Komisi Tiga Negara pada 25 Agustus 1947, di mana Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau biasa disebut dengan Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN, beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang diwakili oleh Richard, Belgia diwakili oleh Paul van Zeelen, dan Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Selanjutnya ada Perjanjian Renville yang dilaksanakan pada 25 Agustus 1945, di mana Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, beranggotakan 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Kahir Widjojoatmojo. Komisi Tiga Negara juga hadir sebagai penengah dalam penyelesaian Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville menghasilkan keputusan. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Yang kedua, Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah di belakang garis Van Mook dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Adapun Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, berikut ini merupakan gambar dari Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1948, di mana gambar di atas merupakan Muhammad Hatta yang berbincang-bincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak mewakili BFO. Di tengah keduanya adalah wakil Belanda yang berdarah Indonesia, Abdul Kahir Widjojoatmojo. Kemudian gambar yang di bawah merupakan anggota delegasi Indonesia Sultan Hamengkubuwono IX yang berbincang-bincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi.